Muslim adalah minoritas kecil di Amerika Serikat, tetapi mereka mungkin memiliki pengaruh yang signifikan pada pemilu AS. Muslim Amerika, bagaimanapun, sering terbelah antara retorika anti-Muslim dan xenofobia Presiden Donald Trump dan persepsi bahwa Demokrat merusak moralitas publik dalam masalah sosial. Menurut survei pemilihan Kongres, 18% Muslim Amerika mengidentifikasi diri mereka sebagai konservatif, 51% sebagai moderat, dan 31% sisanya sebagai liberal. Muslim memandang Republikan memusuhi Muslim atas dasar ras, tetapi melihat Demokrat sebagai musuh moralitas Islam dan nilai-nilai keluarga. Posisi tersebut menyebabkan disonansi elektoral pada pemilih Muslim. Teka-teki ini sebagian bertanggung jawab atas pendaftaran pemilu yang lebih rendah dan jumlah pemilih di antara Muslim Amerika. Pada Maret tahun 2020, 78% Muslim yang memenuhi syarat untuk memilih terdaftar untuk memilih. Dari mereka yang terdaftar, 81% mengatakan akan hadir di hari pemilihan. Ini jauh lebih rendah daripada kelompok agama lain, seperti Evangelis 92% dan Katolik 91%. Selama 20 tahun terakhir, preferensi Partai Muslim Amerika telah berubah secara signifikan. Sebelum serangan teroris tanggal 11 September tahun 2001, diperkirakan 80% Muslim non-Afrika Amerika adalah pemilih Republik, sedangkan mayoritas Muslim Afrika Amerika memilih kandidat Demokrat Al Gore. Pola pemungutan suara ini berubah setelah era tanggal 11 September ketika pemerintahan George W. Bush dan Partai Republik mempelopori perang melawan teror. Retorika perang melawan teror, pengawasan yang mengganggu umat Islam di bawah Undang-Undang Patriot dan kampanye militer di Afghanistan dan Irak telah menciptakan suasana anti-Muslim yang nyata di AS. Orang Muslim menganggap perang melawan teror sebagai perang melawan Islam dan Muslim. Akibatnya, suara Muslim Amerika untuk Bush anjlok menjadi hanya 7% dalam pemilu 2004. Pergeseran signifikan oleh pemilih Muslim ke Demokrat memuncak dengan dukungan untuk Barack Obama dalam pemilu 2008. Tren yang sama berlanjut dengan mayoritas Muslim yang memilih Demokrat dalam pemilu 2016, dengan 82% suara jatuh ke Hillary Clinton. Pada 2018, dukungan Muslim untuk Partai Republik hanya 10%. Namun, jajak pendapat ISPU pada Maret tahun 2020 menemukan dukungan pemilih Muslim Amerika untuk Trump telah meningkat menjadi 30%, karena pemilih Muslim percaya Trump adalah manajer ekonomi yang baik dan tidak mau mengambil bagian dalam Perang Timur Tengah. Menariknya, jajak pendapat ISPU yang sama menunjukkan 31% Muslim kulit putih mendukung Trump dibandingkan dengan 8% Muslim hitam dan Arab dan 6% Muslim Asia. Dukungan Muslim Amerika untuk Partai Republik anjlok setelah perang melawan teror dimulai. Tidak jelas apakah penanganan Trump yang buruk terhadap pandemi telah menyebabkan penurunan dukungan Muslim untuk Trump. Namun dua tindakan lainnya masih menjadi perhatian pemilih Muslim. Yang pertama adalah Perintah Eksekutif tahun 2017-13769 yang melarang Muslim dari 7 negara, Irak, Suriah, Sudan, Iran, Yaman, Libya, dan Somalia, memasuki Amerika Serikat dengan alasan bahwa negara-negara tersebut mendukung terorisme. Perintah itu juga menangguhkan masuk tanpa batas waktu ke AS untuk semua pengungsi Suriah. Perintah eksekutif kemudian dikenal sebagai larangan Muslim dan dikritik karena menargetkan Muslim karena keyakinan mereka. Larangan itu berdampak besar pada kebebasan bepergian bagi banyak Muslim Amerika yang bukan warga negara. Yang kedua adalah pemindahan kedutaan AS di Israel ke Yerusalem pada 2018, yang pada dasarnya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Yahudi. Ini membuat marah warga Palestina dan Muslim di seluruh dunia. Namun Joe Biden juga bukan pilihan default bagi pemilih Muslim. Muslim Amerika mengharapkan Biden untuk membuat janji untuk meninjau daftar pantauan jika terpilih. Ini adalah basis data penyaringan teroris pemerintah AS, yang berisi nama-nama individu yang dilarang naik penerbangan komersial. Banyak Muslim merasa kebijakan tersebut secara tidak adil menargetkan Muslim yang tidak bersalah. Sementara George Bush memperkenalkan kebijakan tersebut, itu diterapkan secara luas di bawah pemerintahan Obama-Biden. Penghindaran oleh kedua kandidat dari masalah Timur Tengah dalam kampanye saat ini dan dalam debat presiden adalah faktor lain yang memprihatinkan bagi pemilih Muslim. Mereka dibiarkan tidak jelas di mana para kandidat berdiri dalam masalah kebijakan luar negeri yang penting. Kekhawatiran ini cenderung mengarah pada Biden atau tidak memilih yang signifikan atau pilihan calon pihak ketiga di antara pemilih Muslim.
Ini penting karena jumlah pemilih Muslim dapat menentukan hasil di negara bagian ayunan pinggiran Florida, Ohio, Virginia dan khususnya Michigan. Perkiraan populasi Muslim di Michigan adalah 3%. Margin ini cukup untuk menentukan hasil untuk negara bagian di mana Trump mengalahkan Hillary Clinton dengan 0,23% suara pada tahun 2016. Jumlah pemilih Muslim yang besar dan dukungan untuk Joe Biden mungkin cukup untuk mengubah warna negara bagian seperti Michigan menjadi biru dan menyerahkan Gedung Putih kepada Demokrat dalam pemilihan presiden 2020.